Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi Leading Change and Stress Management. Di dalam sebuah organisasi, terdapat beberapa kekuatan yang bisa mendorong terjadinya suatu perubahan. Kekuatan-kekuatan tersebut diantaranya, yang pertama, faktor keragaman tenaga kerja. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor globalisasi. Dan yang terakhir, faktor kompetisi. Kekuatan-kekuatan inilah yang mendorong organisasi untuk melakukan sebuah perubahan secara proaktif daripada reaktif. Kekuatan-kekuatan ini juga menargetkan beberapa bagian dalam organisasi seperti struktur, teknologi, tim, dan orang. Kekuatan-kekuatan ini telah mendorong organisasi untuk melakukan suatu perubahan, dan perubahan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, secara evolusioner, dan yang kedua, secara revolusioner. Perubahan evolusioner sendiri merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap, serta mungkin hanya melibatkan satu area dalam bagian organisasi pada satu waktu. Sedangkan perubahan revolusioner itu terjadi secara cepat, serta mungkin melibatkan hampir seluruh area bagian organisasi pada waktu yang sama. Perubahan dalam organisasi itu penting untuk dilakukan apabila memang diperlukan, karena bagaimanapun, sukses atau tidaknya suatu organisasi itu bergantung pada individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Perubahan organisasi yang direncanakan sendiri melibatkan 4 subsistem. Yang pertama, organisasi resmi. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, teknologi. Dan yang terakhir, pengaturan fisik. Selanjutnya, mengenai organizational development. Organizational development atau yang disingkat OD itu merupakan metode psikologi sosial yang digunakan untuk meningkatkan keefektivitasan organisasi dan juga kesejahteraan anggota organisasi. Sedangkan perilaku organisasional sendiri merupakan suatu ilmu terapan dan biasanya diterapkan dalam pengaturan organisasi melalui intervensi OD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resistance to change. Ketika dihadapkan pada perubahan organisasi, terdapat berbagai reaksi dari para karyawan, yaitu ada perlawanan, di mana mereka melawan dan mencoba untuk mengacaukan perubahan tersebut. Namun, mereka juga dapat menunjukkan kepatuhan, di mana mereka mengikuti perubahan, tetapi sebenarnya mereka berharap bahwa perubahan itu cepat berakhir. Kemudian, karyawan juga dapat berkomitmen untuk berubah dengan cara mendukung perubahan dan membantu organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut. Lalu, ada beberapa faktor yang menyebabkan karyawan menolak perubahan. Karyawan mungkin memiliki alasan pribadi yang berkaitan dengan kebiasaan, rasa aman, ekonomi, dan takut akan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Selain itu, ada alasan organisasi, di mana biasanya berkaitan dengan kelemahan struktural, kemudian ada kelemahan kelompok, ancaman terhadap keahlian, dan hubungan kekuasaan. Resistensi terhadap perubahan organisasi dapat berdampak negatif pada kesehatan karyawan, seperti insomnia dan kesejahteraan karyawan yang rendah. Untuk mengatasi resistensi tersebut, ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara mendidik dan mengkomunikasikan kepada karyawan untuk mengurangi informasi yang salah tentang perubahan dan meyakinkan karyawan bahwa perubahan tersebut dibutuhkan. Lalu adanya partisipasi, di mana biasanya orang yang ikut serta akan cenderung menerima perubahan. Lalu ada membangun dukungan dan komitmen untuk mengurangi resistensi. Selanjutnya, mengembangkan hubungan yang positif pada manajemen karena dapat meningkatkan komitmen terhadap perubahan organisasi. Lalu ada menerapkan perubahan yang adil. Selanjutnya, memilih orang yang menerima dan mendukung perubahan karena dapat menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu kita juga dapat terkadang menggunakan taktik manipulasi dan kooptasi. Nah, yang dimaksud dengan manipulasi adalah yang melakukan perubahan itu menggunakan cara curang untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kooptasi itu seperti membeli dukungan yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir, kita sebisa mungkin jarang untuk menggunakan paksaan. Ancaman mungkin bisa saja memperoleh kepatuhan jangka pendek, tetapi jarang menghasilkan komitmen untuk perubahan. Nah, di antara beberapa cara tersebut, ada cara yang dirasa paling efektif untuk mengatasi penolakan dan mendapatkan dukungan, yaitu melalui komunikasi dan membangun hubungan yang mendukung perubahan. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah leading change, yaitu perubahan melalui kepemimpinan yang efektif. Dalam materi ini ada dua teori, yang pertama Lewin's Three-Step Model, lalu yang kedua ada Kotter's Eight-Step Model. Lewin's Three-Step Model memiliki 3 tahap, yang pertama unfreezing, yaitu keadaan di mana pemimpin akan berdekat dengan status quo atau keadaan sebelumnya. Lalu yang kedua ada changing, di mana pemimpin mulai bergerak menuju perubahan keadaan yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada refreezing, yaitu pembekuan kembali keadaan baru yang diinginkan untuk mematangkan perubahan tersebut. Lalu untuk menguraikan teori Lewin tadi ada yang namanya Kotter's Eight-Step Model. Yang pertama recreate urgency, yaitu di mana pemimpin memperhatikan tantangan yang ada dalam organisasi dan berusaha untuk merencanakan dan melakukan sebuah tindakan. Hal
ini bertujuan untuk menumbuhkan dorongan yang kuat pada individu terhadap perubahan dalam organisasi. Kalau yang kedua adalah form of powerful coalition, yaitu pembentukan koalisi atau aliansi-aliansi yang bekerjasama dalam proses pengarahan perubahan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap anggota. Dalam kata lain, koalisi inilah yang akan menjadi pelopor perubahan nantinya. Lalu yang ketiga ada create a vision for change, yaitu dalam melakukan perubahan dibutuhkan pula visi yang kuat untuk menggambarkan perubahan yang diinginkan dan menjaga agar proses perubahan tetap selaras. Dengan gambar perubahan yang jelas, maka akan meningkatkan motivasi untuk mencapai perubahan tersebut. Visi ini juga harus dikomunikasikan secara jelas dan efektif kepada setiap anggota. Lalu yang keempat ada communicate the vision, memanfaatkan berbagai media atau cara untuk mengkomunikasikan visi seperti melalui pidato, rapat, bulletin, email, dan melalui percakapan tatap muka secara langsung. Dengan demikian, anggota akan melihat bahwa pemimpin mereka konsisten dengan visinya. Lalu yang kelima ada empower action, di mana pemimpin itu memberdayakan semua anggotanya untuk bertindak dalam visi tersebut. Lalu kenapa ada create quick wins, jadi perlu adanya tindakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir rasa frustasi yang mungkin saja dimiliki setiap anggota, karena dalam proses perubahan itu memakan waktu yang panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merayakan proses kecil untuk mempertahankan komitmen dan motivasi anggota serta memperkuat setiap usaha mereka. Kalau yang ketujuh ada build on the change, karena perubahan yang sempurna itu membutuhkan banyak waktu. Pemimpin tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa perubahan telah terjadi. Pemimpin harus terus mengikuti proses dan berkeyakinan bahwa proses menuju perubahan yang diinginkan itu akan memakan waktu yang lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini tentunya bertujuan untuk menghindari rasa cepat puas dalam diri setiap anggota, terlebih dalam diri pemimpin. Lalu terakhir ada make it stick. Perubahan akan dibekukan ketika anggota di dalamnya sudah dengan yakin menganggap bahwa perubahan tersebut adalah bagian dari diri mereka dan itulah cara mereka melakukan sesuatu. Pada tahap ini, karyawan telah memahami bahwa upaya yang mereka lakukan telah berhasil dan pemimpin berfungsi sebagai panutan untuk cara-caranya yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai stress in the context of organizational change. Nah, perubahan itu dapat menimbulkan stres apabila konsekuensi dari perubahan itu mengancam identitas karyawan, karena meningkatkan perasaan ketidakpastian dan mengganggu rutinitas kerja karyawan. Ketidakbahagiaan karyawan terhadap beberapa proses perubahan ini terjadi saat mereka tidak diajak berkonsultasi atau diinformasikan, mengalami ketidakpastian, beban kerja yang berat, dan dukungan yang tidak memadai. Ketidakpastian selama perubahan organisasi mungkin saja berkaitan dengan PHK, pemotongan gaji, lebih sedikit kesempatan untuk melakukan promosi, dan adanya perubahan budaya organisasi. Perubahan organisasi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek desain kerja yang disebabkan karena adanya peningkatan di shift kerja, bekerja saat malam hari dan akhir pekan, kerja lembur, tuntutan bekerja lebih cepat, dan tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal ini menyebabkan stres kerja pada karyawan. Jadi, perubahan dapat menciptakan ketidakamanan pekerjaan sehingga menyebabkan lelah secara emosional dan akhirnya karyawan memutuskan untuk menolak perubahan tersebut. Dalam dunia kerja dan organisasi, kita pasti akan kenal stres. Stres ini secara umum adalah reaksi dari suatu kejadian maupun stresor yang kita alami. Nah, dalam pekerjaan, stres bisa diakibatkan oleh job strain, di mana kontrol terhadap pekerjaan rendah, namun tuntutan pekerjaan kita tinggi. Kita akan menangani stres secara otomatis dan terstruktur. Reaksi ini disebut fight or flight, di mana kita sedang menggunakannya sejak zaman purba, ketika kita akan melawan hewan buas, ataupun kita akan lari. Nah, tekanan dari stres ini dapat berpengaruh pada banyak aspek dalam kehidupan kita, yaitu secara fisik, psikis, dan perilaku. Dalam level psikis, kita akan mengalami burnout, stres, dan kehilangan motivasi. Dalam level fisik, kita akan lebih rentan terkena penyakit, mengalami GERD atau asam lambung, dan tekanan darah dapat menjadi lebih tinggi. Dan dalam perilaku, kita dapat menjadi lebih kasar sehingga kita dapat merusak barang atau kita dapat bersikap kasar terhadap orang. Nah, stres tidak selamanya buruk. Pasti ada sisi positif dari stres. Misalnya, ketika beban stres yang diberikan ideal, maka kita akan lebih termotivasi untuk mencapai goals kita sehingga performa meningkat dan kita akan mendapatkan rewards. Namun, jika stres yang diberikan melebihi kapasitas kita, maka kita akan mengalami burnout, mengalami stres dalam pekerjaan, dan menurunkan performa kita. Nah, setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri untuk menghadapi stres yang mereka hadapi. Contohnya, jika orang terbiasa dengan stres yang dihadapi dan mendapatkan tuntutan kerja berlebih, maka mereka mungkin akan dengan senang hati mengerjakannya dan mereka tetap akan menyelesaikan tepat waktu. Namun, mungkin jika orang tersebut malas atau tidak terbiasa dengan stres yang dihadapi, mereka dapat mengalami burnout
hingga resiko terburuknya adalah mereka akan sign up. Bahas tentang role conflict. Roles atau peranan adalah berbagai perilaku yang diekspektasikan dari individu. Dalam pemenuhan ekspektasi ini, individu rentan mengalami stres, yang kemudian jadilah role stress. Role stress sendiri dibagi menjadi 3, yaitu role ambiguity, di mana peranan ini tidak spesifik atau kurang spesifik sehingga individu bingung dalam menjalaninya. Yang kedua ada role conflict, di mana tuntutan itu tidak sesuai dengan peranan individu, yang kemudian dibagi lagi menjadi person role conflict dan juga inter role conflict. Dan yang terakhir ada role overload, di mana tuntutan dari sebuah peranan ini terlalu banyak untuk ditanggung seorang diri. Nah, role stress sendiri bisa terjadi di kehidupan organisasi yang berinteraksi dengan kehidupan keluarga, yang kemudian menghasilkan work-family conflict. Tidak hanya keluarga, bisa juga dengan kehidupan sekolah atau pendidikan yang menghasilkan work-school conflict. Dalam mengatasi stres ini, individu dapat menggunakan strategi coping. Nah, coping adalah perubahan kognitif maupun perilaku dalam rangka mengatur tuntutan dari internal maupun eksternal yang dinilai membebani individu. Untuk jenis coping sendiri ada 2, yaitu behavioral methods yang berfokus untuk mengatasi stres dengan tindakan pemecahan masalah, dan juga cognitive methods yang lebih berfokus dalam mengatur emosi dan pikiran. Contoh strategi coping misalnya mencari dukungan dan bantuan dari pihak senior, atau bahkan meningkatkan fokus dan keyakinan diri dalam penyelesaian tugas walaupun secara bertahap. Selain coping, individu juga dapat mengatasi stresnya dengan mendapatkan social support. Social support adalah bantuan dari lingkungan eksternal yang diberikan kepada individu saat menerima tuntutan, sehingga sifatnya mirip dengan coping stres tapi dari lingkungan eksternal, bisa dari keluarga, teman, atasan, rekan kerja, ataupun orang lain. Nah, sifatnya sendiri adalah buffering effect, di mana bantuan ini sifatnya menyangga individu dari stress and strain. Social support ini penting untuk manajemen stres pada individu karena sifatnya yang dapat membangun rasa identitas dan kepemilikan pada diri individu, juga dapat meningkatkan self-image yang cenderung positif, serta meningkatkan rasa kendali atas situasi atau stres yang dialami oleh individu. Ini saya akan menjelaskan mengenai preventive stress management in organization dan leadership implication helping employee to cope. Nah, pada preventive management adalah sebuah metode pencegahan terjadinya distress pada karyawannya di tempat kerja. Nah, untuk wujud implementasinya berupa Employee Assistance Program atau disingkat juga dengan EAP. Nah, program ini memberi sebuah konseling bagi karyawan yang telah terlihat gejala stresnya dan berdampak pada kinerja serta relasinya dengan karyawan lainnya. Contoh nyatanya adalah PT Allianz Indonesia memberikan EAP secara gratis pada karyawannya akibat dari COVID-19 ini. Lalu saya akan menjelaskan mengenai leadership implication helping employee to cope. Nah, pada leadership implication kita melihat bagaimana seorang pemimpin dapat menangani stres karyawan di tempat kerja. Nah, untuk langkahnya sendiri, terdapat 2 langkah cara pemimpin dalam menangani stres karyawannya di tempat kerja. Pertama, pemimpin itu sendiri harus mengetahui strategi yang tepat untuk menangani stres untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua, pemimpin dapat memberikan sumbangsi perhatian afektif pada karyawannya yang terkena stres. Dan contoh nyatanya adalah berupa seorang supervisor yang selalu mendengarkan keluh kesah dan cerita-ceritanya karyawan yang telah terkena stres. Jadi secara tidak langsung, karyawan tersebut merasa bahwa bebannya juga diringankan. Lalu untuk kasus yang kami ambil yaitu Gojek memiliki strategi khusus untuk menghadapi masa pandemi. Gojek memutuskan untuk memperkuat bisnis intinya yang berkaitan dengan transportasi, pesan antar makanan, dan e-money selama masa pandemi ini. Gojek juga mengumumkan penghentian beberapa layanan non inti yang terdampak, seperti GoLive yang terdiri dari GoMassage, GoClean, dan GoFood Festival. Dan juga Gojek melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh, serta mengoptimalkan pencapaian pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang. Kedua co-CEO Gojek mengumumkan keputusan ini langsung pada karyawan di setiap divisi. Mereka mengatakan bahwa keluarga besar Gojek diminta untuk meningkatkan fokus, membangun bisnis yang kokoh, lebih efisien, bertahan seiring berjalannya waktu, dan dapat relevan dengan kondisi yang ada. Segala keputusan Gojek dikarenakan Gojek berani untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan prioritas pelanggan, diambil berdasarkan evaluasi makroekonomi dan perubahan perilaku masyarakat, di mana masyarakat waspada terkait kontak fisik. Gojek terpaksa merumahkan 430 karyawan, di mana mayoritas dari divisi GoLive dan GoFood Festival. Gojek juga memberikan program solidaritas mitra COVID-19 bagi mitra yang terdampak, memberikan pesangon yang lebih dari standar pemerintah, asuransi kesehatan hingga akhir tahun 2020, konsultasi psikologis dan kesejahteraan, memberikan bantuan konsultasi untuk mencari pekerjaan baru, pembayaran cuti tahunan, penghapusan annual leave, dan karyawan berhak membawa laptop yang digunakan saat bekerja. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus. Selama masa pandemi, pihak Gojek membuat beberapa keputusan untuk melakukan suatu perubahan.
Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor ekonomi. Pihak Gojek memutuskan untuk meniadakan layanan Go Live berdasarkan evaluasi makroekonomi. Yang kedua, faktor globalisasi. Pihak Gojek melakukan restrukturisasi untuk tujuan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang dengan memutuskan meniadakan layanan yang tidak dapat bertahan selama pandemi, yaitu layanan Go Live. Dan yang terakhir, faktor kompetisi. Keputusan-keputusan yang dilakukan Gojek ini bertujuan untuk membangun bisnis yang kokoh, efisien, serta dapat bertahan seiring berjalannya waktu dan juga relevan dengan kondisi yang ada. Keputusan-keputusan yang dilakukan Gojek ini telah membuktikan bahwa Gojek itu bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Perubahan-perubahan ini juga menargetkan struktur dalam organisasi, yaitu struktur layanan non-inti Gojek, yaitu Go Live. Dan juga perubahan ini itu bersifat evolusioner karena terjadi secara bertahap serta hanya melibatkan satu area dalam bagian organisasi, yaitu layanan non-inti Gojek, yaitu Go Live. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam kasus tadi juga disampaikan secara implisit bahwa pihak manajemen Gojek telah mengalami ketiga tahap perubahan pada teori Kurt Lewin, yaitu leading change. Tahapan pertama adalah unfreezing, di mana Gojek harus berhadapan dengan kondisi tetap sebelumnya. Nah, ketika masa pandemi ini, mereka berencana melakukan pemangkasan beberapa fasilitas yang tentunya sudah dibentuk sebelum adanya pandemi, dengan tujuan untuk mengurangi kontak fisik pada pengguna dan mitra Gojek. Tentunya hal tersebut akan membangkitkan berbagai respons seperti sedih, marah, kecewa, bahkan merasa dirugikan. Lalu tahap kedua, yaitu changing. Pada tahap ini mulai ada pergerakan untuk mempresentasikan perubahan yang diinginkan. Pihak manajemen Gojek mengambil keputusan untuk memangkas beberapa fasilitas yang kurang perlu di masa pandemi, disertai dengan dirumahkannya 430 karyawan dari divisi Go Massage, Go Clean, dan juga Go Food Festival. Keputusan ini disampaikan kepada setiap karyawan di setiap divisi agar pesan yang disampaikan lebih personal dan meminimalisir adanya kesalahpahaman mengenai pesan yang disampaikan. Oleh tahap terakhir ada revising, tahap untuk memperkuat keinginan perubahan yang telah terjadi. Dalam kasus Gojek tadi, untuk memperkuat keputusan yang diambil dan mengatasi kekecewaan pegawai yang diakibatkan, Gojek memberikan dukungan berupa program solidaritas mitra COVID-19. Program tersebut ditujukan untuk mitra yang terdampak untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan online agar mereka dapat menerima penghasilan tambahan. Semua hal tersebut dilakukan pihak manajemen Gojek untuk melancarkan perubahan dan keadaan baru yang diinginkan dengan tidak memberikan kerugian yang terlalu besar bagi semua pihak yang terlibat. Dalam respon pandemi ini, Gojek merumahkan karyawan-karyawan yang bekerja pada segmen Go Live. Nah, Gojek telah melakukan beberapa upaya preventif stres untuk membantu karyawan-karyawannya. Contohnya adalah memberikan gaji full, lalu memberikan asuransi kesehatan, mengizinkan membawa laptop pulang, membantu menemukan kerjaan baru hingga layanan psikologis untuk karyawan-karyawan. Nah, Gojek juga memberikan program solidaritas mitra untuk melatih karyawannya secara online agar dapat lebih menjamin masa depan mereka. Dengan benefit yang diberikan oleh Gojek, hal ini diharapkan dapat mengurangi stres pada karyawan, terutama pada sektor finansial dan psikologis. Pelatihan juga memberikan skill tambahan untuk karyawan agar dapat menghadapi masa depan dengan lebih baik. Serta wujud peduli dan tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen agar karyawan tidak stres ketika diputuskan hubungan atau di PHK. Bagian argumentasi berdasarkan kasus yang telah dianalisis, terlihat bahwa perubahan yang terjadi pada Gojek dipengaruhi oleh faktor ekonomi, globalisasi, dan kompetisi. Perubahan tersebut dapat dijelaskan menggunakan teori Kurt Lewin, yaitu leading change. Untuk menghadapi perubahan tersebut, Gojek telah memiliki upaya yang dinilai dan diharapkan dapat menguntungkan pihak yang bersangkutan. Menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan Gojek sudah tepat, karena pandemi ini membuat pendapatan di layanan Gojek, terutama Go Live, berkurang. Sehingga Gojek memutuskan untuk menutup layanan tersebut dan berfokus pada layanan inti. Selain itu, kelompok kami melihat dari perspektif lain yang mungkin tidak dijelaskan di kasus, berita bahwa Gojek melakukan PHK memperbesar kemungkinan timbulnya stres dan perlawanan terhadap perubahan pada karyawan yang terdampak. Beberapa layanan Gojek, terutama layanan non-inti, akan dihapuskan, karena pandemi tidak memungkinkan untuk adanya kontak fisik dan kerumunan massal. Sehingga akan banyak partner yang terkena PHK. Seperti yang telah disampaikan, pengurangan karyawan mencapai 9% dari keseluruhan karyawan Gojek. Stres bisa saja terjadi pada karyawan yang terdampak. Faktor penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu, lalu kekhawatiran karyawan akan kehilangan pendapatan di masa yang akan mendatang. Menurut kelompok kami,
Gojek telah melakukan tanggung jawabnya dan melakukan upaya prevensi stres bagi karyawan terdampak. Buktinya adalah Gojek telah memberikan fasilitas-fasilitas berupa pemberian pesangon yang sesuai dengan standar pemerintah. Lalu Gojek juga memberikan layanan konsultasi psikologis secara gratis dan fasilitas-fasilitas lainnya. Paparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, menurut kelompok kami, perusahaan Gojek telah dapat mengatasi perubahan yang terjadi dengan cukup baik dan efektif. Tetapi apabila kelompok kami boleh memberikan saran, mungkin akan lebih baik jika dilakukan diskusi antara pimpinan dengan para karyawannya atau paling tidak perwakilan dari tiap layanan. Nah, diskusi ini akan bersifat terbuka, di mana si pemimpin dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang terjadi dan juga kemungkinan solusi yang bisa digunakan. Dan para karyawan atau perwakilan dari layanan ini dapat menjelaskan perspektif mereka, perasaan mereka, dan juga kondisi internal layanan tentang perubahan dan mungkin solusi yang telah disampaikan oleh si pemimpin tadi. Dengan diskusi yang terbuka ini, para pimpinan, karyawan, maupun perwakilan dari tiap layanan dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sehingga dari sini muncullah hubungan positif, hubungan yang merasa saling dihargai, dan di situ dapat meningkatkan komitmen pada organisasi, baik untuk pimpinan maupun karyawannya, sehingga meminimalisir kemungkinan perlawanan terhadap perubahan yang terjadi pada organisasi atau pada kasus ini adalah pada Gojek. Saran untuk Gojek tadi sekaligus menutup penjelasan dari kelompok 9 tentang chapter Leading Change and Stress Management. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa!